Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. China, tanah leluhur Konfusius dan Lao Tse, dahulu dikenal sebagai bangsa yang beradab, penuh tata krama dan menjunjung tinggi kehormatan. Budayanya berbasis pada nilai-nilai klasik, hormat pada orang tua, kasih sayang antar sesama, dan kesopanan dalam hidup bermasyarakat. Namun, hari ini semua itu tinggal legenda. Yang tampak kini di jalanan Jiangyu, Sichuan, bukan senyuman rakyat China yang lembut, melainkan pemukulan, penindasan, dan jeritan keadilan yang dibungkam. Semua bermulai dari video viral seorang siswi 14 tahun yang dipukuli brutal oleh kelompok sebayanya. Tamparan, tendangan kepala, disertai ejekan bangga bahwa mereka tidak akan dihukum. Dan benar saja, pelakunya hanya dihukum ringan, tak ada permintaan maaf, tak ada pertobatan. Orang tua korban, ibu yang bisu, dan ayah buruh migran yang jarang pulang, bahkan harus berlutut memohon keadilan kepada pejabat kota. Ironis, seharusnya orang tua pelaku yang berlutut, bukan sebaliknya. Rakyat murka, ribuan orang turun ke jalan, mereka menuntut keadilan. Tapi seperti biasa, yang datang bukan solusi, melainkan represi. Polisi bersenjata lengkap menyerang massa, mengangkut para demonstran ke dalam kandang logam di truk, kendaraan yang biasa dipakai untuk mengangkut babi, sebuah simbol penghinaan total terhadap martabat manusia. Dan ini bukan kebetulan, ini adalah potret asli dari sistem yang dibangun oleh Partai Komunis China. Hari ini rakyat China bukan lagi korban partai, mereka sudah menjadi salinannya. Mereka mengikuti kebiasaan dan mencontoh keberandalan PKC. Kekejaman, kepengecutan, dan arogansi yang selama ini kita lihat dari para pejabat partai, kini telah mengakar dalam budaya masyarakat. Budaya partai telah menjadi budaya rakyat. Anak-anak menjadi brutal, karena dibesarkan dalam sistem yang menghormati kekuasaan, bukan kebenaran. Orang tua menjadi pengecut, karena mereka tahu bahwa bicara jujur bisa menghancurkan hidup mereka. Masyarakat menjadi apatis, karena semua jalan hukum telah diblokir, semua suara dibungkam. Di siang hari, pemerintah masih menjaga pencitraan. Tapi begitu malam tiba, kamera disingkirkan, sinyal diputus, dan kekerasan dimulai. Polisi menyerbu, menyemprot gas, memukuli warga, menangkap satu persatu. Mereka yang ditangkap tidak hanya menderita malam itu, mereka dibungkam selamanya. Pemerintah menerapkan prinsip Cihou Sunjang, yang artinya kami akan membalasmu setelah semuanya tenang. Dengan kata lain, setelah kamera tak lagi merekam, balas dendam partai dimulai secara diam-diam. Keluarga korban pun akhirnya dipaksa menerima kompensasi kecil. Tak ada jalur hukum yang bisa mereka tempuh. Semua pintu sudah ditutup rapat. Ini bukan penyelesaian, ini pemaksaan. Pemaksaan diam demi stabilitas palsu. Dan inilah mengapa kita harus menyadari ini bukan sekedar kasus perundungan. Ini adalah cermin dari transformasi dari sebuah bangsa. Dari rakyat yang beradab menjadi bangsa yang kehilangan nurani. Budaya komunis China telah menggantikan nilai-nilai lama yang penuh kebajikan dan menggantinya dengan doktrin takluk, diam, atau dihancurkan. Dan untuk kita di Indonesia, ini adalah peringatan. Jangan pernah biarkan nilai asli bangsa kita dihancurkan oleh ideologi palsu komunis. Jangan izinkan kekuasaan menggantikan moralitas. Dan jangan biarkan sistem yang menindas rakyatnya dijadikan model kerjasama oleh negeri kita. Jangan biarkan ideologi komunis kembali meracuni bangsa Indonesia. Karena jika budaya partai komunis masuk, maka rakyat bukan hanya akan tunduk, mereka akan menjadi seperti partainya, kejam, brutal, dan kehilangan kemanusiaan. Komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.